kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan kegiatan kita setiap harinya, yaitu melaksanakan proses belajar dan mengajar. Ya. Jadi untuk pada pagi hari ini, sebelum kita masuk pada proses pembelajaran, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Ketua kelasnya silakan duduk berdoa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Siapa yang tidak hadir hari ini? Anak-anak. Ya, dengarkan namanya ya. Sambil lanjutkan namanya. Muhammad Suhail Al-Fatih. Lori Hazim Merusia. Tidak hadir. Apa keterangannya? Kurang tahu. Rahmat Pratama. Rajak Mubarak Sori. Resmi Suprianto. Firmansyah. Muhammad Zaid Murdidaya. Afwan. Raden Muhammad Al-Faiz. Ajid. Tidak hadir. Apa keterangannya? Kurang tahu. Nurholizia. Janet Putri. Ferlianti. Siti Naila Sari. Resti Amalia. Nur Aisyah Molisa. Naila Zahra Queen. Yuliana Sukanto. Ya, jadi yang tidak hadir 3 orang ya? Ya, makanya kalau yang tidak hadir ini kemungkinan lagi kurang sehat. Ya, harus jaga-jaga, pintar jaga-jaga kesehatannya. Sekarang sebelum kita masuk pada proses pembelajaran, sebagai bahasa cinta tanah air kita
Bagaimana perasaannya pagi ini anak-anak? Bagaimana perasaannya hari ini? Sehat, sehat, ceria. Ya, senang, sehat, ceria. Ya, sudah siap belajar? Sudah. Coba tepuk semangat dulu. Semuanya berdiri, tepuk semangatnya. Tepuk semangat. Oke, semuanya sudah semangat? Sudah. Oke, duduk kembali. Jadi, pada pagi hari ini, sebelum kita masuk pada pelajaran, siapa yang bisa sebutkan salah satu kesepakatan kelas kita? Siapa yang bisa? Iya, Muhammad Al-Faiz. Tidak boleh saling menggurui antar sesama. Iya, tidak boleh saling membuli antar Sesama. Kemudian apalagi yang satunya? Iya, Muhammad Zaid Nur Hidayat. Ia mengikuti arahan guru. Nah, jadi itulah kesepakatan kelas kita selama proses pembelajaran dalam kelas berlangsung. Ya. Kemudian silakan perhatikan, ikuti ya. Berolahraga. Setelah berolahraga,
Kemudian Ibu guru sebelum masuk pada topik pembahasan kita pada pagi hari ini, Ibu guru mau tanya dulu, pernahkah kalian setiap paginya itu tergesa-gesa datang ke sekolah? Pernah tidak? Yang di sebelah sini pernah tidak? Tidak pernah. Bagus. Kalau yang di tengah? Tidak benar. Iya, yang benar. Kalau yang di sini? Oh, tidak pernah. Yang berarti alhamdulillah sudah menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Iya. Kalau sudah menerapkan kebiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, insya Allah bangunnya tidak telat, maka datang ke sekolah juga tidak terburu-buru atau terlambat. Ya. Kemudian, ya, sebelum kita lanjut, Ibu guru mau menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Iya. Jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mengenai model dan mengenai apa? Yang semangat mengenai apa? Iya, coding dan kecerdasan artifisial. Iya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini dan pembelajaran kita yaitu yang pertama, ayo kita baca sama-sama. Yang pertama, artifisial intelligence. Iya, yang kedua, tahu menyapa coding itu penting di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, menulis kemudian yang keempat, atau algoritma. Kemudian yang kelima, dan sampai bukan AI. Iya, selanjutnya apa itu coding? Coding itu mengapa kita selalu dituntut untuk belajar tentang coding? Ya. Menteri Pendidikan kita sekarang ini mengeluarkan aturan baru mengenai pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Ya. Jadi inilah tujuannya mengapa belajar coding itu sangat penting. Yang pertama adalah melatih logika dan pemecahan masalah. Ya. Dengan adanya coding, maka masalah yang kita hadapi dapat kita pecahkan. Misalkan ada tugas dikasih di sekolah untuk dikerjakan di rumah, terus orang tuanya tidak bisa membantu dalam hal mengerjakan tugas pekerjaan rumahnya tadi, maka muncullah alternatif mengenai buka Google. Ya, siapa yang punya HP di rumahnya di sini? Semua punya HP ya? Ya, di dalam HP itu terdapat fitur-fitur yang bisa membantu kita menyelesaikan masalah. Ya. Jadi masalah yang kita hadapi yang tidak bisa dipecahkan mengenai tugas atau apapun itu bisa dikerjakan dengan bantuan aplikasi baik itu ChatGPT atau Gemini atau Meta
Kemudian membuka peluang karir di masa depan. Jadi sebenarnya coding itu adalah apa namanya? Basic perintah yang bisa memecahkan masalah. Jadi dalam kalau membuka aplikasi ChatGPT itu harus ada kalimatnya yang berisi tentang suruhan. Misalkan buatkan contoh surat resmi, maka di situ akan muncul penjelasannya secara rinci dan jelas. Ya, kemudian menjadi pencipta teknologi, bukan hanya pengguna. Ya, jadi coding ini yang terdapat perangkat lunak di HP-nya atau aplikasi, biasa dikenal dengan aplikasi. Tahu aplikasi? Tahu. Iya, aplikasi itu siapa yang jalankan? Manusia. Iya. Jadi seperti aplikasi apa? Ada biasa yang main game. Siapa yang biasa main game di sini? Selain game, apalagi ada aplikasi TikTok, apalagi YouTube dan lain sebagainya. Kemudian pengenalan mengenai kecerdasan artifisial, ya, atau AI. Ayo kita baca sama-sama. AI adalah teknologi yang berkompeten, bisa dilakukan dan belajar layaknya manusia. Jadi sebenarnya pasti muncul pertanyaan di benaknya kalian. Sebenarnya AI itu siapa yang bikin? Muncul tidak? Seperti itu pertanyaan di otaknya. Kira-kira AI ini siapa yang buat? Manusia. Ya, jadi dibuat melalui teknologi yang sangat canggih sehingga bisa digunakan bisa dimanfaatkan bidang teknologi. Kemudian contoh AI misalkan asisten virtual, mobil tanpa sopir atau rekomendasi kirim atau isi. Ya, jadi kalau pulang dari rumah bisa dipraktekkan itu. Sebentar, yang punya HP atau ada yang udah tulis HP, bisa semua? Bisa. Kemudian hubungan coding dan AI. AI dibangun dengan coding dan algoritma. Kemudian tanpa coding AI tidak bisa bergerak. Coding itu sama dengan perintah. Kemudian apalagi bahasa populer untuk AI atau Python. Jadi kalau misalkan mengerjakan tugas itu harus jelas suruhannya. Kalau tidak jelas maka tidak muncul juga jawabannya yang pasti. Ada yang sudah pernah tes? Iya, bagaimana? Kalau suruhannya tidak jelas, kira-kira apa yang muncul di layar? Tidak ada? Iya. Makanya harus menggunakan bahasa populer. Tidak bisa disingkat-singkat dia. Tidak bisa menggunakan bahasa gaul. Harus menggunakan bahasa yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian manfaat belajar coding. Siapa yang bisa bacakan? Iya, Olivia. AI.
kreatif. Ya, tidak bisa jalan di tempat, harus lebih kreatif dalam menghadapi era globalisasi sekarang ini. Ya, tidak bisa jalan di tempat, bukan mundur tapi harus maju. Ya. Mungkin dulu cara belajarnya menggunakan apa ya? Masih informasinya itu masih menggunakan buku tulis atau buku bacaan yang ada di perpustakaan. Nah, dengan adanya belajar coding dan AI ini kita dituntut untuk mencari informasi melalui internet atau apa namanya, informasi apa namanya itu. Ya, baik itu di HP maupun di komputer. Kemudian mempersiapkan diri di era digital. Ya, dengan adanya perubahan setiap tahun itu pasti ada perubahan tentang aturan pendidikan. Ya. Jadi setiap tahun itu ada perkembangan, bukan mundur tapi maju. Kemudian meningkatkan daya saing global. Ya. Kalau tidak ada perkembangan, maka bagaimana caranya mau bersaing dengan negara lain? Jadi kita dituntut harus berkembang, harus berpikir kritis dan kreatif. Sampai di sini ada yang menanyakan? Contoh penerapan AI. Pendidikan, kalau di bidang pendidikan, contohnya yaitu guru virtual. Kalau di bidang kesehatan, ya biasanya di HP itu ada aplikasinya, apa itu namanya, JKS kesehatan. Ya, kalau di klinik yang itu bisa kita deteksi penyakit kita. Kalau menggunakan aplikasi yang seperti apa namanya? Ya, kalau di HP-nya ada muncul itu seperti yang warna hijau aplikasinya. Kemudian kalau bagian bisnis, di bidang bisnis yaitu prediksi penjualan. Kemudian ini nih, bagian hiburan. Kalau di bidang hiburan, misalkan dari yang tidak cantik menjadi cantik, dari yang jelek menjadi gagah. Kemudian game, ya, yang suka main game ini biasa tahu ini. Ada yang suka main Free Fire? Kalau ya tidak dilarang main game, tapi harus dibatasi. Jangan juga setiap hari main game terus kerjanya, belajarnya ditinggalkan. Ya, jadi itu ya contoh penerapan AI. Kemudian tantangan dan etika AI. Ya, jadi inilah salah satu tantangannya. Yang pertama resiko, penyalahgunaan data, nilainya beberapa pekerjaan. Ya, solusinya menggunakan AI secara bijak dan bertanggung jawab. Jadi kalau menggunakan aplikasi AI itu harus dalam hal yang positif ya. Jadi mengenai coding dan kecerdasan artifisial, Ibu Guru tanya apakah ada yang belum dimengerti atau bagaimana?
lagi ya. Sudah tidak bertanya-tanya lagi apa itu coding, apa itu kecerdasan artifisial. Ya. Kecerdasan artifisial itu sama dengan berpikir komputasional. Ya, jadi sekarang dengarkan, kalau sudah paham mengenai pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, Ibu Guru dengarkan membacakan teks. Silakan kalian menyimak apa yang telah Ibu Guru bacakan. Bisa? Bisa tidak? Bisa. Dengarkan baik-baik ya. Andi adalah seorang murid kelas 5, suka menonton acara televisi di malam hari. Dengarkan baik-baik. Suatu malam, ia lupa waktu dan menonton hingga pukul 23.00. Keesokan paginya, ia tidak mendengar alarm dan bangun terlambat. Ia terburu-buru memakai baju, lupa menyisir rambut, dan bahkan tidak sempat sarapan. Saat tiba di sekolah, bel masuk sudah berbunyi. Maka tertinggal pelajaran pertama dan merasa sedih. Dari bacaan tadi, kira-kira masalah apa yang dihadapi oleh Andi? Iya, banyak. Ya, terlambat. Kemudian, apa akibat dari bangun kesiangan? Akibatnya dari bangun kesiangan. Kenapa sehingga bangunnya dia kesiangan? Terlambat deh. Kemudian, dari terlambat tidur itu maka mengakibatkan dia terlambat datang ke sekolah. Kemudian, apakah kalian pernah mengalami seperti apa yang dialami oleh Andi? Tidak pernah. Ya. Itu marilah kita terapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kemudian, kelompoknya sudah dibentuk ya. Jadi masing-masing kelompok Ibu akan bagikan mengenai ada di sini kotak kosong dan ini adalah kartu aktivitas pagi. Silakan kalian susun sesuai dengan susunan yang ada pada kartu aktivitas pagi ini. Misalkan, pertama adalah sudah paham? Sudah bisa dipahami? Masing-masing kelompok sudah bisa dipahami? Setelah itu ada LKPD yang harus dikerjakan masing-masing kelompok dan ini harus bekerja sama yang baik. Jangan hanya satu orang yang kerja. Namanya kelompok berarti kerjanya harus tim, harus kerja bersama. Jangan yang satunya kerja keras, yang satunya lagi duduk santai. Ya, bisa dipahami? Bisa. Ya, jadi semuanya sudah siap. Ibu Guru akan bagikan dulu. Masing-masing kelompok satu lembar. Dikerja ya. Setelah dikerjakan, masing-masing kelompok mewakili kelompoknya dipresentasikan di depan hasil dari tugas kelompoknya.
Sudah? 2 menit waktunya.
Silakan dibacakan di depan. Yang lain silakan membacakannya ke kelompok lain. Kartu aktivitas pagi nomor 1, apa yang ada di situ? Ya, nomor 1 pagi tidur pagi ada yang sama? Ada yang sama? Ya. Selanjutnya, yang kedua apa yang dilakukan? Ya, mandi dan berpakaian. Kemudian yang ketiga, ada yang sama tidak? Ketiga apa? Yang lain? Sarapan? Iya. Kemudian yang keempat? Iya. Memeriksa, istirahat. Ada yang sama tidak? Ya, kelompok 2. Apa isinya kelompok 2? Ya, mendengarkan bekas. Kelompok 1 apa tadi? Jadi yang benar itu yaitu memeriksa. Yang benar adalah menyiapkan bekal. Setelah menyiapkan bekal, yang kelima apa lagi? Ya, sebelum berangkat ke sekolah, periksa dulu peralatannya dalam tasnya. Jangan langsung diangkat tasnya. Ya. Yang keenam, berangkat ke sekolah. Yang beberapa yang ingatkan, silakan tanggapi. Apa masalah yang terjadi dalam? Iya. Apa lagi? Yang lain bisa menanggapi? Nah, kelompok 2, apa jawabannya? Ya, apa masalah yang terjadi dalam cerita tersebut? Yaitu ini terlambat. Kemudian apa lagi? Tuliskan bagian-bagian penting dari masalah ini. Ya, terburu-buru. Sehingga silakan. Kemudian yang kedua, apa informasi penting dari cerita ini? Tuliskan informasi yang penting untuk menyelesaikan masalah. Apa informasinya? Iya, jadi harus mengatur waktu tidurnya. Tidak boleh terlambat tidur dan tidak boleh juga terlambat bangun. Kelima, ya, jadi kelompok 1 berikan aplaus untuk kelompok 1. Lanjut kelompok 2.
Ya.